Putri saya memasukkan saya ke panti jompo tanpa izin, dan suaminya tersenyum. Mereka memutuskan menyingkirkan saya agar bisa mengambil rumah dan mobil saya, mengira saya orang tua tak berdaya. Namun, saya punya kejutan mengejutkan untuk mereka. Tunggu akibatnya. Sebelum lanjut, silakan berlangganan saluran ini dan beritahu kami dari mana Anda mendengarkan di kolom komentar. Ayah, saya dan Budi sudah berpikir, sudah waktunya ayah pindah ke tempat khusus di mana profesional bisa merawat ayah. Kata-kata itu menghantam saya seperti palu godam ke dada. Siti duduk di meja dapur saya, tangannya memegang tas hadiah yang dibawanya untuk hari Valentine. Ironi itu tak luput dari saya. Uap masih mengepul dari daging panggang yang saya masak selama 3 jam, mengisi rumah dengan aroma bawang putih dan daun salam, makanan favorit putri saya sejak usia 7 tahun. Apa? Saya mencengkeram sandaran kursi, buku-buku jari memutih. Siapa yang punya ide bodoh ini? Saya masih kuat. Budi melangkah maju dari dekat pintu, 49 tahun dan sudah tampak seperti menyerah pada hidup dengan garis rambut mundur dan cemberut permanen di wajahnya. Pak Joko, Bapak bukan seperti dulu lagi. Ini lebih baik untuk semua. Lebih baik untuk siapa? Untuk kalian yang ingin mengambil rumah saya. Wajah Siti hancur, tapi saya menangkap kilatan sesuatu di matanya. Rasa bersalah, ketakutan. Dia sudah melatih percakapan ini. Bagaimana ayah bisa bilang begitu? Kami peduli pada ayah. Peduli. Saya tertawa, tapi tanpa humor. Kalau peduli, kalian tidak akan duduk di dapur saya membicarakan mengirim saya ke panti jompo. Saya menunjuk ruang makan tempat foto keluarga berjajar di perapian. 40 tahun saya kerja 3 pekerjaan untuk pendidikanmu, Siti. 40 tahun kerja 16 jam sehari agar kamu punya semua yang diinginkan. Budi mendekat, berdiri antara saya dan pintu depan. Gerakan itu halus, tapi saya sudah belajar membaca bahasa tubuh di Vietnam. Ini bukan diskusi, ini jebakan. Dokumen sudah diajukan, katanya, mengeluarkan map coklat dari jaketnya. Kami menemukan tempat bagus, harapan senja. Ada aktivitas, perawatan medis, semua yang Bapak butuhkan. Saya tidak butuh apa-apa kecuali dibiarkan di rumah saya. Suara saya menggema di dinding dapur. Dinding yang saya ket ulang setiap 5 tahun selama 3 dekade. Dapur tempat saya ajari Siti membuat telur orak-arik saat dia berusia 8 tahun. Tempat kami rayakan setiap ulang tahun, setiap prestasi. Siti berdiri, kursinya menggesek linoleum. Ayah, tolong. Ayah jatuh bulan lalu. Bagaimana kalau sesuatu terjadi dan tidak ada yang menemukan ayah? Saya tidak jatuh. Saya tergelincir di es yang kamu lihat kalau kamu lebih sering berkunjung. Tuduhan itu menggantung di udara. Sejak kapan kamu peduli apa yang terjadi pada saya? Kamu tidak menelepon 3 minggu. Itu tidak adil. Tapi suara Siti goyah. Budi mendekat lagi. Saya mencium parfumnya, mahal dan menyengat. Dengar, orang tua, ini akan terjadi, suka atau tidak. Kami bisa lakukan dengan cara mudah atau sulit. Apa kamu mengancam saya di rumah saya sendiri? Saya realistis. Bapak bisa ikut kami besok pagi, atau kami minta pihak kabupaten memutuskan. Pilihan ada di tangan Bapak. Tas hadiah di meja seolah mengejek saya. Kertas tisu merah muda, pita diikat sempurna. Properti dalam pertunjukan yang tidak saya sadari sedang ditonton. Jantungan saya yang berusia 70 tahun berdetak kencang, tapi pikiran saya jernih, lebih jernih dari bulan-bulan sebelumnya. Keluar, saya menunjuk pintu. Kalian berdua, keluar dari rumah saya. Wajah Siti memucat. Ayah, kami tidak akan pergi tanpa. Saya bilang keluar. Daging panggang terus mengepul di meja. Terlupakan. Makan malam Valentine untuk 3 orang yang tak akan dimakan. Budi tersenyum. Hal terdingin yang saya lihat sejak di hutan. Kami kembali besok pagi jam 9. Siapkan tas,
Atau kami yang mengepak? Pintu depan membanting, meninggalkan saya dengan keheningan dan aroma makanan yang terasa seperti abu di mulut saya. Melalui jendela, saya melihat BMW Budi keluar dari jalan masuk, membawa putri saya menjauh. Saya berdiri lama, mendengarkan rumah yang menetap, rumah tempat Siti belajar berjalan, membawa teman kencannya ke prom, tempat dia menangis saat pernikahannya hancur. Kini terasa seperti makam. Telepon berdering. Nada dering Siti. Saya biarkan berdering. Pukul 9 tepat, truk pindahan masuk ke jalan masuk. Saya habiskan malam mengurung diri di kamar tidur. Semua lampu menyala, tongkat baseball di pangkuan. Tidur tak datang. Saya menatap langit-langit, mengingat hari saya beli rumah ini. Siti berusia 12 tahun, memilih warna cat untuk kamarnya. Kuning cerah, katanya. Langkah kaki berat di teras, bel pintu, lalu ketukan keras. Ayah, buka pintu. Suara Siti lebih tinggi dari biasa. Kami tahu ayah di dalam. Saya tetap di tempat. Biarkan mereka mendobrak pintu kalau begitu ingin masuk. Kunci berputar. Kunci cadangan yang saya berikan untuk keadaan darurat. Ini darurat, tapi bukan yang saya bayangkan. Saya tidak akan pergi. Ini rumah saya. Budi muncul di ambang pintu kamar. Dua pria besar di belakangnya. Pekerja pindahan dari seragam mereka. Otot profesional. Jangan buat sulit. Orang tua, barang bapak sudah dikemas. Dikemas? Kalian baru sampai. Siti mendorong Budi. Matanya merah karena menangis. Air mata sungguhan atau buatan, saya tak bisa bedakan. Ayah, ini sementara sampai kami urus urusan ayah. Urusan apa? Semuanya baik-baik saja. Saya menunjuk tongkat ke laci tempat dokumen penting tersimpan rapi. Akta kelahiran, surat nikah, akta kematian Darti, wasiat saya, semuanya di tempatnya selama 15 tahun. Salah satu pekerja sudah di lemari, menarik baju dari gantungan, seragam dinas angkatan laut, jas pemakaman Darti, sweater Natal dari Siti tahun lalu, semua diperlakukan seperti inventaris gudang. Berhenti menyentuh barang saya. Saya mengayunkan tongkat, tapi Budi menangkapnya dengan mudah. Budi, Joni, muat barangnya. Kami punya jadwal. Efisiensinya menakutkan. Mereka bergerak seperti tim SWAT, mengemas 40 tahun kenangan dalam 1 jam. Peralatan saya masuk kotak tanpa label. Foto pernikahan saya dan Darti lenyap dalam bungkus plastik. Medali bintang kehormatan yang tak pernah saya bicarakan, bahkan pada Siti, hilang ke kotak bertuliskan, lain-lain. Kemana kalian bawa ini semua? Unit penyimpanan, kata Budi, tak menoleh dari papan catatannya. Sampai kami putuskan apa yang disimpan. Maksudnya, sampai mereka putuskan apa yang bisa dijual. Perjalanan mobil adalah mimpi buruk melintasi jalan-jalan pinggiran yang saya kendarai puluhan tahun. Kini dilihat melalui jendela BMW Budi seperti turis dalam hidup saya sendiri. Siti duduk di depan, sesekali melirik ke belakang dengan apa yang mungkin penyesalan. Budi mengemudi dalam diam, radio berita lokal mengalun pelan. Di lampu merah, saya coba gagang pintu. Terkunci. Kunci pengaman anak, kata Budi, menangkap mata saya di kaca spion. Luar biasa apa yang mereka pikirkan saat ini. Harapan senja tampak seperti gudang untuk orang tua tak diinginkan. Fasad bata merah, halaman terawat, papan yang mengiklankan. Saya tidak akan pergi. Ini rumah saya. Budi muncul di ambang pintu kamar. Dua pria besar di belakangnya. Pekerja pindahan dari seragam mereka. Otot profesional. Jangan buat sulit. Orang tua, barang bapak sudah dikemas. Dikemas? Kalian baru sampai. Siti mendorong Budi. Matanya merah karena menangis. Air mata sungguhan atau buatan, saya tak bisa bedakan. Ayah, ini sementara sampai kami urus urusan ayah. Urusan apa? Semuanya baik-baik saja.
Saya menunjuk tongkat ke laci tempat dokumen penting tersimpan rapi. Akta kelahiran, surat nikah, akta kematian Darti, wasiat saya, semuanya di tempatnya selama 15 tahun. Salah satu pekerja sudah di lemari, menarik baju dari gantungan, seragam dinas angkatan laut, jas pemakaman Darti, sweater Natal dari Siti tahun lalu, semua diperlakukan seperti inventaris gudang. Berhenti menyentuh barang saya. Saya mengayunkan tongkat, tapi Budi menangkapnya dengan mudah. Budi, Joni, muat barangnya. Kami punya jadwal. Efisiensinya menakutkan. Mereka bergerak seperti tim SWAT, mengemas 40 tahun kenangan dalam 1 jam. Peralatan saya masuk kotak tanpa label. Foto pernikahan saya dan Darti lenyap dalam bungkus plastik. Medali bintang kehormatan yang tak pernah saya bicarakan, bahkan pada Siti, hilang ke kotak bertuliskan, lain-lain. Kemana kalian bawa ini semua? Unit penyimpanan, kata Budi, tak menoleh dari papan catatannya. Sampai kami putuskan apa yang disimpan. Maksudnya, sampai mereka putuskan apa yang bisa dijual. Perjalanan mobil adalah mimpi buruk melintasi jalan-jalan pinggiran yang saya kendarai puluhan tahun. Kini dilihat melalui jendela BMW Budi seperti turis dalam hidup saya sendiri. Siti duduk di depan, sesekali melirik ke belakang dengan apa yang mungkin penyesalan. Budi mengemudi dalam diam, radio berita lokal mengalun pelan. Di lampu merah, saya coba gagang pintu. Terkunci. Kunci pengaman anak, kata Budi, menangkap mata saya di kaca spion. Luar biasa apa yang mereka pikirkan saat ini. Harapan senja tampak seperti gudang untuk orang tua tak diinginkan. Fasad bata merah, halaman terawat, papan yang mengiklankan perawatan penuh kasih. Parkiran penuh sedan yang dikendarai anak-anak paruh baya yang membuat pilihan sama seperti Siti. Eko Pratama menyambut kami di resepsionis dengan senyum yang tak sampai ke mata. Usia 30-an, kemeja polo rapi, papan catatan di tangan. Bapak Joko, kami sudah menunggu. Saya Eko, akan membantu Bapak menetap. Saya tidak ingin menetap. Saya ingin pulang. Saya paham ini perubahan besar, tapi Bapak akan menyukainya di sini. Ada bingo di hari Rabu, malam film di hari Jumat, dan staf medis terbaik di kabupaten ini. Siti akhirnya menatap saya langsung. Ayah, kami akan berkunjung. Ini bukan perpisahan. Tapi kami tahu ini perpisahan. Kamar 247 punya dinding krem, tempat tidur sempit. Jendela menghadap parkiran tempat BMW Budi menghilang 1 jam lalu. Barang-barang saya tampak asing, seperti artefak dari kehidupan orang lain. Foto Darti dalam seragam perawat di meja samping plastik, tersenyum pada ruangan yang tak pernah dia lihat. Kotak peralatan saya, yang saya bawa ke 3 pekerjaan selama 30 tahun, duduk tak berguna di sudut di samping alat bantu jalan yang tak saya butuhkan. Bapak Joko, makan malam pukul 18 di ruang makan. Aturan di sini sederhana, kata Eko Pratama di ambang pintu, masih dengan senyum latihan itu. Pembagian obat pukul 8 dan pukul 20. Jam kunjungan berakhir pukul 21. Ada pertanyaan. Kapan saya bisa pergi? Itu tergantung keluarga Bapak dan staf medis kami. Dia melihat jam tangannya. Saya persilakan Bapak beradaptasi. Selamat datang di harapan senja. Pintu ditutup dengan klik lembut, meninggalkan saya dengan bau disinfektan dan suara samar acara kuis televisi dari ruang bersama. Saya duduk di tepi tempat tidur, mengambil foto Darti. Dia berusia 43 tahun saat foto itu diambil. 4 tahun lebih muda dari Siti sekarang. Cantik, bangga, mengenakan seragam yang dia perjuangkan. Kami menikah 22 tahun saat kanker merenggutnya, dan tak sekalipun dia menatap saya seperti Siti hari ini, dengan perhitungan, ketidaknyamanan, penilaian dingin tentang apakah sesuatu layak dipertahankan. 40 tahun saya kerja 3 pekerjaan untuk pendidikannya. Kenangan itu menghantam seperti pukulan fisik. Siti berusia 18 tahun, diterima di Universitas Indonesia, tapi khawatir soal biaya. Saya kerja siang di bengkel mobil, malam di toko perangkat keras,
Akhir pekan sebagai tukang serba bisa, tidur 4 jam semalam selama 2 tahun agar dia wujudkan mimpinya. Saya jual sepeda motor saya, Honda 1967 yang dibeli dengan gaji pertama pulang dari Vietnam. Jual jam tangan ayah saya, yang dia bawa selama Perang Dunia Kedua. Jual semua yang berarti bagi saya, agar Siti bisa berarti bagi dirinya sendiri. Dan sekarang dia buang saya seperti sampah. Dinding kamar 247 menekan saya. Berusia 70 tahun, tapi tangan saya masih mantap, pikiran saya tajam. Saya selamat dari serangan TET, membesarkan putri seorang diri setelah Darti meninggal, membangun bisnis dari nol, dan menjualnya cukup untuk hidup nyaman seumur hidup. Mereka mengira saya orang tua bingung yang harus dikelola dan diberi obat. Mereka salah. Dari lorong terdengar suara-suara. Penghuni lain berkumpul untuk makan malam, berbagi cerita, keluhan tentang anak-anak yang semakin jarang berkunjung. Tapi saya tidak mendengar kata-katanya, hanya nadanya. Pasrah, penerimaan, kekalahan. Saya berdiri dan berjalan ke jendela. Di parkiran bawah, mobil baru masuk. Keluarga lain, percakapan lain tentang apa yang terbaik untuk semua. Siklus berlanjut. Tapi tidak untuk saya. Saya bukan seperti yang lain yang berjalan tertatih di lorong dengan sandal dan gaun rumah sakit. Saya Joko Santoso, dan saya pernah diremehkan sebelumnya. Itu tidak berakhir baik bagi mereka yang membuat kesalahan itu. Minggu pagi, saya berjalan ke ruang bersama. Tongkat saya mengetuk linoleum dengan langkah penuh tujuan. 2 hari di tempat ini mengajari saya ritmenya. Kebanyakan penghuni berjalan dengan sandal bulu, menatap sinetron dengan ekspresi kosong. Tapi di dekat jendela, saya perhatikan sesuatu berbeda. 3 orang duduk bersama setiap pagi, berbicara pelan, sementara yang lain tertidur di kursi roda. Mata mereka penuh semangat, tidak seperti yang lain. "Kamu tampak seperti orang yang tidak seharusnya ada di sini," kata wanita dengan rambut perak ditarik rapi ke belakang dan mata tajam seperti kaca pecah. Ani Susanti, sesuai papan nama di pintunya. Mantan guru bahasa, dari caranya membawa diri. "Tergantung apa maksudmu dengan seharusnya," jawab saya, duduk di kursi keempat, memperhatikan bagaimana mereka tanpa sadar mengatur posisi membelakangi pos staf. "Maksud saya," kata pria dengan kotoran masih menempel di bawah kuku, "meski sudah lama di sini, tak satu pun dari kami pikun. Tak satu pun sekarat. Dan tak satu pun mendaftar untuk sirkus ini secara sukarela." Budi Hartono, dari caranya menilai masalah, mengingatkan saya pada insinyur yang saya kenal di dinas. Pria ketiga menatap saya dengan pandangan terukur, seperti seseorang yang puluhan tahun membaca orang untuk hidup. Rudi Wijaya mengenakan piyama institusi seperti kami, tapi entah bagaimana tetap terlihat terhormat. Anak saya mengambil rumah saya, berjanji akan merawat saya. "Sekarang dia tak pernah menelepon," kata Ani, nadanya penuh kepahitan cinta ibu yang dikhianati. "Dijual setengah harga ke teman pengembangnya. Saya baru tahu setelah sampai di sini." Budi mendengus. "Setidaknya anakmu menunggu sampai kamu pergi. Putri saya jual garasi saya begitu saya tanda tangan kuasa. 40 tahun bangun bisnis itu. Hilang dalam seminggu." "Penyalahgunaan kuasa," kata Rudi pelan. "Eksploitasi keuangan lansia klasik. Hukum ada di pihak kita jika kita bisa buktikan penipuan." Cerita mereka terlalu dekat dengan saya. Wajah Siti di dapur, dingin dan terlatih. Ancaman Budi. Truk pindahan menunggu seperti mobil jenazah. Putri dan suaminya meyakinkan saya ini sementara. Saya mendengar diri saya berkata, untuk mengurus urusan saya. 40 tahun saya kerja 3 pekerjaan untuk pendidikannya, dan ini caranya dia berterima kasih. Ani menepuk tangan saya. Jari-jarinya kurus seperti burung, tapi kuat. "Sudah berapa lama kamu di sini?" 2 hari. "Kamu?" 3 minggu. Dia mengeluarkan sebungkus biskuit dari saku sweternya. Paket dari tetangga. Satu-satunya yang masih ingat saya ada. Budi menerima biskuit dengan dengusan. 2 bulan untuk saya.
Rudy paling lama 6 minggu. Pikiran pengacara Rudy jelas bekerja. Staf di sini, terutama Eko Pratama, memfasilitasi pengkhianatan keluarga ini, tentu saja dengan bayaran. Bayaran macam apa? Saya jaga suara tetap santai, tapi denyut nadi saya cepat. Sulit dibuktikan tanpa dokumen, tapi saya amati cukup banyak panggilan telepon, ketidaksesuaian dokumen. Tempat ini untung dari memisahkan keluarga sambil aset dilikuidasi. Ani condong ke depan. Rudy pikir kita mungkin punya jalur hukum jika bisa dokumentasikan penipuan. Lebih dari mungkin, kata Rudy tegas. Saya sudah mencatat, melacak pola. Kita bukan hanya korban, tapi saksi penyalahgunaan lansia sistematis. Mata Budi bersinar. Sesuatu yang saya kenali dari masa dinas Angkatan Laut. Tatapan pria yang menemukan misi. Jadi, apa yang kita lakukan? Kita kumpulkan bukti, kata Rudy. Dokumentasikan semua. Bangun kasus yang tak bisa mereka anggap sebagai omong kosong orang tua bingung. Lalu kita lawan. Kata-kata itu menggantung di antara kami. Penghuni lain tertidur atau menatap televisi dengan kosong. Tapi lingkaran kecil kami penuh tujuan. Saya ikut. Saya bilang tanpa ragu. Apapun yang dibutuhkan. Ani tersenyum. Dan untuk pertama kalinya sejak tiba, saya merasa sesuatu selain keputusasaan. Bagus, karena kita butuh semua bantuan. Budi memecahkan buku-buku jarinya. Sudah waktunya seseorang melawan para penutup ini. Rudy mengangguk setuju. Saya akan mulai menyusun strategi dokumentasi. Joko, bisakah kamu mengawasi aktivitas di fasilitas ini? Mata baru melihat apa yang mungkin kami lewatkan. Bisa. Saat kami bubar untuk makan siang, saya merasa lebih ringan dari hari-hari sebelumnya. Mereka pikir mereka mengisolasi saya, membuat saya tak berdaya. Sebaliknya, mereka memberi saya sekutu yang tak punya apa-apa lagi untuk hilang. Selasa malam, pukul 21.30. Lorong harapan senja berubah setelah lampu padam. Bayangan memanjang, dan keceriaan institusional memudar menjadi sesuatu yang lebih jujur, lebih jahat. Saya terjaga berjam-jam. Pikiran saya memutar ulang potongan percakapan yang didengar. Interaksi Eko Pratama dengan keluarga baru mengikuti pola yang Rudy identifikasi. Terlalu membantu, terlalu tahu tentang celah hukum, terlalu bersemangat mempercepat dokumen. Haus memberi alasan untuk menjelajah. Tongkat saya mengetuk linoleum pelan saat menuju dapur. Staf malam nyaris tak melirik dari pos mereka. Hanya orang tua yang berjalan tertatih, tak berbahaya dan mudah dilupakan. Saat itu saya dengar suara Eko, rendah, penuh percaya diri, dari sudut dekat kantor administrasi. Saya membeku, menempel ke dinding. Ya, Siti, dokumen sudah siap. Ayahmu resmi dinyatakan tidak mampu. Darah saya membeku. Suara Siti terdengar dari telepon. Kecil tapi jelas. Sempurna. Kapan kita bisa jual rumahnya? Beri saya seminggu. Tambah 5 juta, saya percepat prosesnya. Tangan saya menemukan ponsel di saku. Memori otot dari beberapa kali Siti mengajari saya fungsi memo suara. Saya tekan rekam. Evaluasi medis mudah dipalsukan. Dr. Hartono tak pernah memeriksanya. Tanda tangan saja formulir yang saya siapkan. Ayahmu dinyatakan tidak kompeten secara mental, memberi kamu kuasa penuh. Bagaimana dengan tetangga? Mereka tahu dia baik-baik saja. Tak masalah. Begitu dokumen hukum diajukan, pendapat mereka tak relevan. Rumah bisa dijual dalam 2 minggu. Kamu yakin ini aman? Tawa Eko membuat kulit saya merinding. Saya lakukan ini 47 kali, Siti. Tak pernah ada tantangan yang berhasil. Orang tua tak melawan, dan teman mereka biasanya sudah mati atau di fasilitas lain. Budi akan sangat lega. Kami berutang lebih dari nilai rumah, tapi ini akan selesaikan semua dan beri kami awal baru. Ingat kesepakatan kita.
15% dari harga jual plus biaya percepatan. Tentu, kamu layak dapat setiap sen. Panggilan berakhir. Saya berdiri membeku di bayangan. Ponsel masih merekam keheningan setelahnya. 47 kali. Mereka lakukan ini pada 47 keluarga. Langkah kaki Eko menjauh ke pos staf. Saya tunggu 1 menit sebelum kembali ke kamar. Pikiran saya berputar. Di kamar 247. Saya duduk di tempat tidur dan putar ulang rekaman. Jelas seperti siang, suara Siti mengakui penipuan. Eko mengakui pemalsuan dokumen. Tanda tangan dokter tanpa pemeriksaan. 40 tahun saya kerja untuk beri Siti semua yang diinginkan. Dan ini caranya dia membalas. Bukan hanya pengkhianatan, tapi konspirasi kriminal. Tangan saya gemetar, bukan karena usia atau takut, tapi karena marah. Mereka pikir Joko Santoso tak berdaya. Orang tua merepotkan yang harus dikelola dan dibuang. Saatnya tunjukkan betapa salah mereka. Rekaman ini akan ubah segalanya. Rudy akan tahu apa yang harus dilakukan, bagaimana mengubah kepercayaan diri mereka menjadi kehancuran mereka. Siti selalu terlalu pintar untuk kebaikannya sendiri, tapi dia membuat satu kesalahan besar. Dia meremehkan ayahnya. Rabu pagi, pukul 9 tepat. Saya ketuk pintu Rudy dengan urgensi pria yang membawa dinamit. Joko, ada apa? Tutup pintu. Panggil Ani dan Budi sekarang. Insting pengacara Rudy langsung bekerja. Dalam 5 menit, konspirasi kecil kami berkumpul di kamarnya. Suara rendah, pintu tertutup rapat. Saya dapatkan mereka. Saya angkat ponsel. Semuanya, Siti, Eko, seluruh operasi. Ani terengah. Budi condong ke depan. Mata Rudy tajam dengan minat profesional. Putar, katanya sederhana. Rekaman mengisi ruangan kecil. Suara Siti dingin dan penuh perhitungan. Pengakuan santai Eko tentang penipuan. Angka yang membuat kami semua tersentak. 47 korban. Saat selesai, keheningan membentang seperti napas tertahan. Ya Tuhan, Budi berbisik. Mereka jalankan operasi besar. Wajah Ani memucat. Dokter malang itu. Mereka pakai tanda tangannya tanpa sepengetahuannya. Rudy sudah berpikir 3 langkah ke depan. Joko, ini bukti kuat konspirasi untuk penipuan. Seberapa jelas kualitas audionya? Cukup jelas. Saya sekitar 3 meter dari mereka. Bagus. Rekaman ini, bersama dokumentasi pola di banyak penghuni, memberi dasar untuk tuduhan kriminal dan gugatan sipil. Rudy mulai melangkah di ruang kecil. Bisa cek apakah properti saya masih milik saya secara hukum? Tentu. Selama Bapak masih hidup dan belum tanda tangan transfer, semuanya masih milik Bapak. Dokumen kuasa yang Eko palsukan tak punya dasar hukum. Tangan Budi mengepal. Jadi mereka coba curi apa yang bukan milik mereka. Tepat. Dan sekarang kita punya bukti. Rudy menoleh ke Ani. Kita tak bisa biarkan mereka lakukan ini padamu. Atau pada siapapun. 47 keluarga. Rudy, berapa lagi yang mereka rencanakan? Tak satu pun lagi, jika saya bisa bantu, kata Rudy tegas. Ini yang harus kita lakukan. Joko, kamu beri senjata utama, tapi kita butuh dokumentasi pendukung. Catatan medis, dokumen keuangan, apa saja yang tunjukkan pola. Bagaimana dengan penghuni lain? Tanya saya. Beberapa mungkin bagian dari skema ini. Dekati mereka yang tampak waspada dengan hati-hati, tapi jaga keamanan operasional. Jika Eko curiga kita tahu, dia akan hancurkan bukti dan percepat waktu. Budi memecahkan buku-buku jarinya. Bagaimana kalau ke polisi? Kita akan. Tapi kita butuh bukti cukup agar mereka tak anggap kita orang tua bingung. Rekaman ini krusial, tapi bukti pendukung akan buat kasus ini tak terbantahkan. Ani mengeluarkan buku catatan kecil. Saya catat keluarga mana yang berkunjung dan mana yang tidak. Polanya mengganggu.
Sempurna. Dokumentasikan semua. Rudy duduk di tempat tidur, tiba-tiba tampak seperti pengacara selama 50 tahun. Joko, bisa lanjut pantau aktivitas Eko? Ani, lanjut lacak pola keluarga. Budi, lihat apakah ada masalah pemeliharaan yang bisa bantu kita akses area terbatas. Berapa lama waktu kita? Tanya saya. Mereka beri waktu seminggu sebelum jual rumah. Berarti kita punya mungkin 5 hari untuk bangun kasus kuat. Ekspresi Rudy suram tapi tegas. Jika kita lakukan ini dengan benar, kita tak hanya selamatkan rumahmu, Joko. Kita selamatkan semua orang. Dan buat mereka bayar atas perbuatan mereka, tambah Budi puas. Keadilan, kata Ani pelan. Untuk kita semua. Saya lihat 3 orang yang awalnya asing kini jadi sekutu terdekat. Jadi, kita benar-benar lakukan ini. Benar-benar, Rudy konfirmasi. Mereka pilih orang tua yang salah untuk diganggu. Saat kami bersiap bubar dan mulai kumpulkan informasi, saya rasakan sesuatu yang tak saya alami sejak Darti meninggal. Tujuan, arah, kepuasan punya misi yang layak diperjuangkan. Siti pikir dia pintar, merencanakan kehancuran saya dari bayangan. Saatnya tarik semua ke terang. Jumat sore, pukul 15. Saya dan Rudy duduk di taksi menuju pusat kota, resmi dalam perjalanan ke janji dokter jantung. Sopir bersenandung mengikuti radio sementara saya cengkeram amplop coklat di pangkuan, berisi dokumen yang akan ubah segalanya. Gugup? Tanya Rudy pelan. Bersemangat. Saya koreksi. Sudah berbulan-bulan sejak saya punya kartu as. Kantor hukum Tono, Hadi menempati lantai 15 gedung kaca yang menjulang di langit Jakarta. Profesional, rahasia, persis yang saya butuhkan Agustus lalu saat perilaku Siti mulai curiga. Bapak Joko, Tono berdiri saat kami masuk ke kantor berpanel kayu. Tepat waktu. Dan ini pasti Rudy Wijaya. Kolega yang saya sebut. Saya konfirmasi. Rudy membantu saya pahami implikasi hukum. Tono mengambil amplop tebal dari brankas, membuka segel dengan efisien. Wasiat Bapak dari Agustus tahun lalu sepenuhnya sah. Setiap halaman disaksikan dan dinotariskan dengan benar. Rudy condong ke depan. Rasa ingin tahu profesional terlihat. Boleh saya periksa dokumennya? Tentu. Tono menyebar kertas di meja mahoni. Seperti yang Bapak lihat, Bapak Joko serahkan seluruh hartanya ke rumah sakit veteran. Tidak ada warisan keluarga sama sekali. Bagus. Jadi putri saya tak dapat apa-apa. Kepuasan di suara saya tak terbantahkan. Alis Rudy terangkat. Joko, kamu tak pernah sebut ini. Saya sudah curiga pada Budi sejak saat itu. Saya jelaskan. Cara dia lihat rumah saya, tanya soal nilai properti, jadi saya ambil tindakan pencegahan. Tono mengangguk setuju. Sangat bijaksana. Wasiat ini secara spesifik mengecualikan Siti Rahayu dari warisan, dengan alasan perbedaan yang tak bisa didamaikan dan ketidakbertanggang-angang finansial. Tapi kita harus tunggu sampai mereka lakukan tindakan ilegal, kata Rudy pelan, pikiran pengacaranya memproses implikasi. Jika kamu ungkap ini terlalu awal, mereka mungkin batalkan penipuan. Persis pikiran saya. Saya pelajari dokumen hukum di depan kami. Biarkan mereka gali kubur sendiri dulu. Keindahannya, tambah Tono, begitu mereka palsukan dokumen yang nyatakan ketidakmampuan mental, wasiat ini jadi bukti kuat dari pikiran jernih dan niat sengaja Bapak. Rudy sudah menyusun strategi. Dikombinasikan dengan bukti rekaman, ini ciptakan kasus yang kuat. Mereka tak hanya lakukan penipuan, tapi untuk properti yang tak akan mereka warisi secara hukum. Berapa lama kita tunggu? Tanya saya. Sampai mereka berkomitmen pada penjualan, saran Rudy. Biarkan mereka tanda tangan kontrak, terima deposit, mungkin jadwalkan penutupan. Lalu kita jebak. Tono amankan dokumen kembali ke brankas. Saya akan siapkan semua untuk pengajuan segera saat Bapak beri perintah. Perjalanan taksi kembali ke Harapan Senja terasa berbeda.
lebih ringan. Rudy menatap keluar jendela, jelas takjub dengan wahyu hari itu. Kamu sudah rencanakan ini berbulan-bulan, katanya akhirnya. Sejak pertama kali Budi sarankan saya butuh perawatan profesional. Sesuatu di matanya bilang dia tak pikirkan kesejahteraan saya. Keren, kata Rudy. Dan Siti. Rahang saya mengeras. Siti buat pilihan saat memilih dia ketimbang saya. Kembali di fasilitas, kami jaga cerita samaran dengan sempurna. Eko Pratama bahkan tanya hasil tes saya dengan kepedulian palsu. Semua baik. Saya bilang tanpa ekspresi. Dokter bilang saya lebih sehat dari pria setengah usia saya. Kabar bagus, Bapak Joko. Kalau saja dia tahu betapa bagusnya kabar itu. Malam itu, saat saya dan Rudy duduk di ruang bersama, saya rasakan beban 40 tahun terangkat dari bahu. Siti pikir dia pintar. Manipulasi orang tua tak berdaya. Besok kami akan tahu betapa salahnya dia. Senin sore, Budi membungkuk di depan komputer fasilitas selama jam rekreasi. Pikiran insinyurnya bekerja melalui situs properti dengan presisi bedah. Joko, lihat ini. Suaranya penuh semangat tertahan. Saya dekati dengan santai, sadar penghuni lain sesekali melirik. Hanya 2 orang tua lihat gambar di internet. Apa yang kamu temukan? Jari Budi yang penuh kapalan menunjuk layar. Rumahmu sudah dijual seharga 5,7 miliar rupiah. Daftar properti di situs menatap saya dalam warna penuh. Teras depan saya, taman yang darti tanam, jalan masuk tempat saya ajari Siti parkir paralel. Semua direduksi jadi teks pemasaran dan luas meter persegi. Mereka bekerja cepat, bajingan. Saya bilang. Lihat bagian ini. Budi gulir ke informasi penjual. Dikatakan properti dijual oleh Siti Rahayu karena relokasi keluarga. Tangan saya mengepal tanpa sadar. Relokasi keluarga? Seolah saya setuju tinggalkan semua yang saya bangun. Rudy muncul di sisi saya, tertarik oleh percakapan pelan kami. Ini yang kita butuhkan. Bukti kejahatan. Budi, bisa cetak ini. Sudah diurus. Printer hidup, menghasilkan salinan fisik daftar, foto, dan informasi kontak. Agen properti adalah Yani Wulandari dari Properti Nusantara. Diposting 3 hari lalu. Rudy pelajari dokumen dengan minat profesional. Waktu yang tepat. Ini buktikan mereka aktif pasarkan properti curian sementara Bapak masih kompeten secara hukum dan tinggal di tempat lain secara paksa. Bagaimana dengan harga? Tanya saya. Budi tarik data penjualan serupa. Nilai pasar seharusnya sekitar 6,3 miliar. Mereka pasang harga untuk cepat laku. Orang putus asa buat pilihan putus asa, Rudy amati, dan pilihan putus asa ciptakan bukti. Ani gabung dengan kelompok kecil kami, seolah tertarik pada apa yang kami lihat. Ada kabar kapan mereka rencana tutup transaksi. Budi gulir detail daftar. Mereka terima tawaran segera. Bilang penjual termotivasi. Penutupan cepat lebih disukai. Termotivasi oleh utang, gumam saya. Rudy, bagaimana ini pengaruhi waktu kita? Kita harus bertindak sebelum mereka terima tawaran. Begitu uang berpindah tangan, bahkan uang curian, situasi hukum jadi lebih rumit. Budi simpan tangkapan layar dengan metodis. Latar belakang insinyurnya terlihat dari struktur file yang terorganisir. Saya dokumentasikan semua. Stempel waktu, agen, riwayat harga, metadata foto. Kerja bagus. Saya tepuk bahunya. Apalagi yang bisa kamu temukan tentang agen? Yani Wulandari sudah berbisnis 12 tahun. Kebanyakan properti pinggiran kota. Catatan bersih, ulasan bagus. Budi jeda. Mungkin tidak tahu dia pasarkan properti curian. Dia akan tahu segera, kata Rudy suram. Saat Budi lanjutkan investigasi digitalnya, saya rasakan sensasi familiar dari masa angkatan laut. Momen ketika pengintaian konfirmasi posisi musuh,
Ketika semua pengumpulan intelijen mengkristal jadi informasi yang bisa ditindaklanjuti. Siti dan Budi pikir mereka beroperasi dalam gelap. Penipuan mereka tak terlihat oleh korban lansia mereka. Saatnya nyalakan lampu. Budi, lihat apakah kamu bisa temukan dokumen tentang pameran atau open house. Sudah mencari. Menurut kalender agen, pameran pertama dijadwalkan Kamis ini. Kamis ini, alis Rudi terangkat. 3 hari dari sekarang. Mereka benar-benar dorong untuk jual cepat. Sempurna. Itu beri kami waktu yang tepat untuk jebak mereka. Saya pelajari daftar sekali lagi, menghafal setiap detail bagaimana mereka kemas hidup saya untuk dijual. Rumah tempat saya besarkan Siti, tempat saya dan Darti bermimpi tua bersama, direduksi jadi poin-poin tentang peralatan dapur terbaru dan kedekatan dengan pusat belanja. Tapi mereka buat satu kesalahan besar dalam keinginan mereka, untung dari penderitaan saya. Mereka beri kami semua yang dibutuhkan untuk hancurkan mereka. Kamis sore, ruang bersama penuh dengan penghuni yang tertidur dan acara televisi yang diredam saat Siti dan Budi masuk membawa tas yang seolah bertuliskan pengkhianatan terakhir. Saya aktifkan aplikasi rekam ponsel sebelum mereka sampai ke kursi saya. Memori otot terasa lebih alami setiap kali. Ayah, suara Siti penuh kecerahan palsu yang sudah dia sempurnakan. Ayah terlihat jauh lebih baik. Staf di sini benar-benar merawat ayah. Halo, Siti. Saya buat suara saya terdengar lelah. Kalah, akting pria yang terima nasibnya. Budi langsung ke inti. Tarik kertas dari tas dengan efisiensi yang hampir penuh semangat. Joko, tanda tangan di sini. Kami jual rumah dan beli kamar yang lebih baik untuk Bapak. Kamar lebih baik? Kamar mandi pribadi? Jendela lebih besar? Mungkin televisi kabel? Kebohongan Siti mengalir mudah. Tapi kami harus selesaikan penjualan dulu. Ayah, kami butuh uang sekarang. Budi punya urusan bisnis penting. Sempurna. Saya condong ke depan seolah kesulitan baca dokumen. Apa yang terjadi dengan uang dari penjualan? Jangan khawatir. Kami urus semuanya, kata Budi. Ketidaksabarannya terlihat meski mencoba meyakinkan. Tapi di mana saya tinggal jika sembuh? Siti dan Budi bertukar pandang yang ceritakan semua tentang rencana jangka panjang mereka untuk kesejahteraan saya. Ayah tak akan sembuh. Dokter di sini sudah jelaskan kondisi ayah. Ini rumah ayah sekarang, selamanya. Kami bicara dengan Eko Pratama, tambah Siti. Dia bilang ayah sangat bahagia di sini, dapat teman, ikut aktivitas. Setiap kebohongan terasa seperti pukulan fisik. Tapi saya pertahankan postur kala sementara ponsel saya rekam setiap kata. Saya kira, kalau kalian pikir itu terbaik. Saya raih pena dengan jari gemetar yang tak sepenuhnya akting. Berapa uang yang didapat dari rumah? Mata Budi berbinar. 5,7 miliar. Harga bagus untuk penjualan cepat. Dan uang itu masuk rekening khusus untuk perawatan ayah, kata Siti mulus. Tapi jujur, ayah, dengan biaya medis dan biaya tempat ini, itu tak akan bertahan selamanya. Biaya medis apa? Saya merasa baik-baik saja. Dokter bilang ayah punya demensia awal. Ayah tak ingat sedang sakit. Saya buat wajah saya hancur dengan kebingungan dan ketakutan. Saya tak ingat sakit. Itu bagian dari penyakit, ayah. Tapi kami urus semua. Tanda tangan saja di sini, kami urus sisanya. Siti lanjut, Budi punya banyak peluang sekarang. Investasi properti yang bisa amankan masa depan ayah. Investasi macam apa? Budi bersandar, percaya diri memancar dari setiap pori. Properti komersial, ayah. Bangunan yang hasilkan pendapatan sewa. Uang rumah jadi modal awal untuk kesepakatan yang akan bayar tagihan medis ayah selama bertahun-tahun. Tapi kalau saya sembuh, ayah tidak akan sembuh. Dinginnya suara Siti akan bekukan pria yang lebih muda. Dokter sudah sangat jelas tentang prognosis ayah. Saya tahan pena di atas garis tanda tangan,
Biarkan mereka pikir kemenangan sudah dekat. Saya cuma ingin paham. Begitu saya tanda tangan, apa yang terjadi pada rumah saya? Keluarga baru pindah masuk. Mungkin memperbaikinya dengan bagus, kata Budi acuh. Jujur, Joko, tempat itu butuh perbaikan. Dengan cara ini, Bapak tak perlu khawatir soal perawatan, pajak properti, atau apapun. Dan saya akan punya kamar bagus di sini. Kamar terbaik yang bisa dibeli dengan uang, janji Siti. Dan kalian akan kunjungi saya. Keheningan membentang. Akhirnya, Siti berhasil berkata, tentu, Ayah, kalau kami bisa. Saya letakkan pena dan lihat putri saya. Benar-benar lihat. 40 tahun pengorbanan, cinta, dan harapan menatap balik melalui mata yang kini penuh perhitungan dan dingin. Saya butuh waktu untuk pikirkan ini. Ayah, tak ada yang perlu dipikirkan. Tanda tangan saja kertasnya. Ini banyak untuk diproses. Seluruh hidup saya. Kesabaran Budi akhirnya pecah. Dengar, orang tua, ini akan terjadi, suka atau tidak. Kami bisa lakukan dengan cara mudah atau sulit. Siti lemparkan pandang peringatan. Tapi kerusakan sudah terjadi. Topeng mereka terlepas. Dan ponsel saya tangkap setiap kata ancaman. Biarkan saya baca sekali lagi. Saya bilang, pertahankan akting bingung sambil membeli detik berharga untuk bukti. Mereka tunggu. Seperti predator mengelilingi mangsa yang terluka. Tak sadar mangsa ini punya taring sendiri dan akan menggunakannya. Jumat pagi, pukul 10. Pengadilan Kabupaten Jakarta berdiri seperti monumen granit keadilan. Pilar-pilarnya menjulang ke langit Jakarta yang tampak lebih cerah dari minggu-minggu sebelumnya. Rudi sesuaikan dasinya. Dasi asli pertama yang dia pakai sejak di penjara di Harapan Senja. Siap untuk ini, Joko. Saya sudah siap sejak Agustus. Saya tepuk tas berisi bukti 2 minggu. Rekaman ponsel, daftar properti palsu, dokumen medis palsu, dan satu kejutan dahsyat yang akan hancurkan dunia putri saya. Antrean keamanan pengadilan bergerak lambat. Detektor logam, pemeriksaan ID, ritme birokrasi penegakan hukum, tapi setiap langkah terasa menuju pembenaran. Kasus berikutnya, Santoso versus Rahayu. Petugas umumkan saat kami sampai di jendela pengajuan. Rudi sebarkan dokumen kami di meja dengan efisiensi terlatih. Yang mulia, kami punya bukti penipuan dan konspirasi. Hakim Margareta Dewi periksa kertas awal. Kacamata bacanya bertengger seperti mahkota yudisial. Ini tuduhan serius, Pak Rudi. Ya, dan kami siap buktikan. Mata hakim bergerak metodis melalui ringkasan bukti kami. Rekaman telepon antara staf fasilitas dan anggota keluarga yang bahas pemalsuan dokumen. Daftar properti milik penggugat yang masih tinggal di tempat lain. Deklarasi medis ditandatangani tanpa pemeriksaan. Sidang darurat disetujui. Dia umumkan akhirnya. Mengingat sifat pencurian properti yang sedang berlangsung, saya jadwalkan untuk Kamis, 6 Maret. Semua pihak akan diberitahu. Terima kasih, Yang Mulia. Saat kami keluar dari pengadilan, kepuasan profesional Rudi terlihat. Joko, dalam 50 tahun praktik, saya jarang lihat bukti sekomprehensif ini. 47 keluarga, Rudi, 47. Tidak lagi. Perjalanan taksi kembali ke Harapan Senja terasa berbeda. Kami tak lagi kembali ke penjara, tapi ke basis operasi sementara. Eko Pratama sambut kami di resepsionis dengan kepedulian palsu biasa. Bapak Joko, bagaimana janji dokter? Kabar bagus. Saya jawab jujur. Semuanya persis seperti seharusnya. Senang mendengarnya. Kalau saja dia tahu betapa bagusnya kabar itu. Malam itu, kelompok kecil kami berkumpul di ruang bersama untuk sesi strategi terakhir. Ani bawa biskuit dari paket tetangganya. Budi cetak dokumen tambahan dari riset internetnya. Rudi atur semuanya dengan presisi hukum. Kamis pagi, Rudi mulai, Siti dan Budi akan tahu mereka main catur dengan Grandmaster. Bagaimana dengan Eko?
Tanya Ani. Eko akan bekerja sama. Saya bilang yakin. Saat dia sadar hadapi tuduhan berat, dia akan ceritakan semua tentang operasi mereka. Budi memecahkan buku-buku jarinya dengan puas. Sudah waktunya para penutup ini hadapi konsekuensi. Dan wasiat? Tanya Rudi pelan. Saya tersenyum, membayangkan ekspresi Siti saat tahu dia tak dapat warisan. Wasiat adalah kartu as kita. Biarkan mereka lakukan penipuan dulu, lalu ungkap setiap kejahatan dilakukan untuk properti yang tak akan mereka warisi. Keadilan puitis. Ani amati. Darti pasti hargai ironinya. Saya setuju. Siti selalu terlalu pintar untuk kebaikannya sendiri. Kamis ubah segalanya. Rudi konfirmasi. Untuk semua orang. Saat kami bubar ke kamar masing-masing, saya rasakan beban 2 minggu terangkat dari bahu. Besok kami akan hadapi putri saya di pengadilan. Dia akan datang harap bela perselisihan keluarga kecil. Sebaliknya, dia akan tahu dia dikalahkan oleh orang tua yang dia remehkan begitu parah. Permainan hampir selesai, dan saya akan menang. Kamis pagi, pukul 9, ruang sidang 4B penuh dengan energi keadilan yang akan ditegakkan. Siti dan Budi duduk di meja terdakwa. Pengacara mereka berbisik memberikan jaminan yang akan sia-sia dalam 1 jam. Hakim Dewi panggil sidang dengan gravitasi yang sesuai untuk kasus penyalahgunaan lansia sistematis. Rudi berdiri untuk pernyataan pembukaan. Setiap inci pengacara profesional meski 2 bulan dalam piyama panti jompo. Yang mulia, ini rekaman antara Nona Rahayu dan karyawan yang disuap. Speaker ponsel saya isi ruang sidang dengan suara Siti. Sempurna. Kapan kita bisa jual rumah? Respons Eko Pratama menggema di dinding. Beri saya seminggu. Tambah 5 juta, saya percepat prosesnya. Wajah Siti memucat. Budi genggam lengan Siti, berbisik panik. Evaluasi medis mudah dipalsukan. Suara Eko di rekaman lanjut. Dr. Hartono tak pernah periksa dia. Tanda tangan saja formulir yang saya siapkan. Yang mulia, Rudi lanjut metodis. Kami punya bukti terdokumentasi konspirasi untuk tipu orang lansia dari propertinya melalui dokumen medis palsu dan penyuapan. Pengacara Siti berdiri cepat. Keberatan, Yang mulia. Rekaman ini diambil tanpa persetujuan. Ditolak. Jakarta adalah wilayah persetujuan satu pihak untuk rekaman. 1 jam berikutnya berlangsung seperti simfoni keadilan yang diatur sempurna. Budi bersaksi tentang menemukan daftar properti palsu. Ani tunjukkan dokumentasi pola perilaku keluarga mencurigakan. Rudi perkenalkan catatan medis yang tunjukkan saya tak pernah diperiksa Dr. Hartono. Lalu kesaksian Eko Pratama. Ya, saya palsukan dokumen untuk 5 juta. Dia akui di bawah sumpah. Suaranya nyaris tak terdengar. Nona Rahayu hubungi saya di Januari untuk percepat deklarasi ketidakmampuan mental ayahnya. Ini tidak benar. Kami cuma ingin bantu. Suara Siti pecah dengan keputusasaan. Bantu diri kalian ke properti saya. Saya jawab tenang. Hakim Dewi pertahankan kontrol profesional saat bukti menumpuk. Rekaman telepon yang detailkan konspirasi kriminal, dokumen medis palsu, daftar properti curian, sifat sistematis penyalahgunaan lansia di 47 keluarga. Kehancuran emosional Siti mulai saat kesaksian saya. 40 tahun saya kerja 3 pekerjaan untuk beri dia semua yang diinginkan. Saya bilang ke pengadilan. Dan ini caranya dia balas. Bukan hanya pengkhianatan, tapi konspirasi kriminal. Ayah, tolong. Siti menangis. Kami berutang banyak. Bisnis Budi gagal. Kami akan kehilangan segalanya. Jadi kalian putuskan curi milik saya? Budi akhirnya meledak. Orang tua egois. Bapak akan mati segera. Kenapa kami tak boleh manfaat dari properti Bapak? Cukup. Palu Hakim Dewi menggema seperti tembakan. Tapi saya belum selesai. Momen untuk kejutan terakhir tiba. Yang mulia, saya ingin tunjukkan satu bukti terakhir. Tono Hadi dekati meja hakim dengan wasiat saya, terautentikasi dan disegel. Dokumen ini, bertanggal 15 Agustus 2024, adalah wasiat terakhir Bapak Joko. Siti angkat kepala dari air mata,
Bingung. Wasiat ini serahkan seluruh harta Bapak Joko ke rumah sakit veteran. Siti Rahayu secara spesifik dikecualikan dari warisan. Keheningan yang mengikuti sangat memekakan. Mulut Siti membuka dan menutup seperti ikan kehabisan udara. Apa? Tidak mungkin. Setiap kejahatan yang kalian lakukan, saya bilang pelan, adalah untuk properti yang tak akan kalian warisi. Wajah Budi memerah karena marah. Dasar orang tua pendendam. Tertib di pengadilan. Hakim Dewi tinjau dokumen wasiat dengan ketelitian seseorang yang puluhan tahun timbang bukti. Pengadilan temukan bukti cukup untuk konspirasi penipuan, penyalahgunaan lansia, dan pemalsuan dokumen. Putusan bersalah untuk semua terdakwa. Palu jatuh dengan finalitas petir. Bailif, surat penahanan untuk Siti Rahayu dan Budi Santoso. Saat borgol diklik di pergelangan putri saya rasakan sesuatu yang tak saya alami selama berbulan-bulan. Kedamaian. Polisi pimpin Siti dan Budi pergi dengan borgol. Skema penipuan mereka runtuh jadi tuduhan kriminal dan penjara pasti. Isakan Siti menggema di lorong pengadilan saat realitas menghantamnya seperti tsunami konsekuensi. Keadilan menang, teman-teman. Saya umumkan ke Ani, Budi, dan Rudi saat kami lihat mobil polisi pergi. Joko, kamu buktikan usia bukan akhir, kata Ani, matanya cerah dengan air mata kepuasan. Ini awal kebijaksanaan. Perjalanan kembali ke harapan senja terasa seperti parade kemenangan. Eko Pratama sudah dipecat dan ditahan. Perusahaan kriminalnya terbongkar ke penyidik federal. Manajemen fasilitas berusaha keras kendalikan skandal, sementara 47 keluarga mulai terima panggilan tentang situasi orang yang mereka cintai. Bapak Joko, administrator baru tergagap saat saya kumpulkan barang saya. Kami tak tahu aktivitas Eko. Terima permintaan maaf kami. Maaf kalian saya catat, saya jawab dingin, dan ditolak. Memuat mobil saya terasa seperti keluar dari gua ke cahaya matahari. Setiap barang pribadi yang diselamatkan dari penyimpanan institusi wakili martabat yang direbut kembali. Kotak peralatan saya, foto-foto Darti, medali bintang kehormatan yang tak pernah saya bahas, semua kembali ke tempatnya. Ani, Budi, dan Rudi berdiri di samping mobil saya yang sudah dikemas. 4 orang yang temukan keluarga dalam keadaan tak terduga. Makan malam Kamis di rumah saya umumkan. Mulai minggu ini. Darti selalu bilang makanan enak yang dibagi dengan teman adalah hal terdekat dengan surga di bumi. Kami bawa makanan penutup, janji Ani. Dan anggur, tambah Budi dengan senyum. Dan percakapan, tutup Rudi. Banyak percakapan. Perjalanan pulang bawa saya melalui lingkungan yang saya kenal puluhan tahun. Jalan tempat saya lihat Siti tumbuh. Sudut tempat saya dan Darti berjalan bergandengan. Tapi bukan nostalgia. Saya rasakan antisipasi. Rumah saya sambut saya seperti teman lama. Dapur tempat Siti hianati saya kini tampak lebih cerah. Siap untuk kenangan baru. Ruang makan, tempat kami bagi banyak makan keluarga, akan jadi tuan rumah keluarga pilihan saya, orang-orang yang berdiri di sisi saya saat hubungan darah gagal. Kamis malam tiba dengan aroma daging panggang dan suara tawa. Ani bawa pai apel terkenalnya. Budi sumbang sebotol anggur yang dia simpan untuk sesuatu spesial. Rudi datang dengan pembaruan hukum tentang negosiasi Plea Siti dan Budi. Minimal 18 bulan, dia laporkan saat makan malam. Kerjasama Eko beli dia hukuman lebih ringan. Tapi putri dan suaminya hadapi penuh tuduhan penipuan federal. Dan keluarga lain. 47 kasus sedang ditinjau, gugatan kelas berlangsung. Skandal ini akan ubah regulasi perawatan lansia nasional. Kami makan, bicara, dan tertawa sampai hampir tengah malam. 4 orang yang temukan sesuatu berharga di reruntuhan pengkhianatan keluarga. Bukan hubungan darah, tapi sesuatu yang lebih kuat. Keluarga pilihan yang ditempa dalam krisis dan diperkuat oleh keadilan. Kemudian, setelah teman-teman pulang, saya duduk di kursi malas, lihat foto Darti. Wanita yang mencintai saya selama 22 tahun tersenyum dari perapian. Dikelilingi foto putri yang pilih keserakahan ketimbang cinta. Dia buat pilihannya. Sayang, saya berbisik ke foto. Dan saya buat pilihan saya. Di luar, salju turun pelan di taman yang Darti tanam.
Tutupi bumi dengan kemungkinan putih bersih. Musim semi akan datang, bawa pertumbuhan baru, awal baru, kesempatan baru untuk keluarga yang saya pilih ketimbang yang hianati saya. Siti buang 40 tahun cinta untuk uang yang tak akan dia terima. Saya dapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Pengetahuan bahwa keluarga sejati bukan ditentukan oleh darah, tapi oleh siapa yang berdiri di sisi Anda saat segalanya runtuh. Orang tua yang mereka coba buang tak hanya bertahan, dia menang, dan yang terbaik masih akan datang. Jika Anda suka cerita ini, silakan sukai video ini, berlangganan saluran, dan bagikan kesan Anda di kolom komentar. Untuk dengar cerita berikutnya, klik kotak di kiri. Terima kasih telah menonton.